Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala millati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanadz zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khaira ma jara bihil qalam birahmatika ya arhamar rahimin wa la tafdah lana sariratan ala ru'usil khalaik. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama lanjutkan ibadah kita setelah kita sama-sama salat subuh berjamaah. Kita tambah dengan memperbarui maklumat, informasi dan ilmu kita tentang keislaman, yang pada pagi hari ini tema kita adalah menghidupkan sunnah Nabi. Kenapa kita mengambil tema menghidupkan sunnah Nabi? Karena pada dasarnya setelah Nabi kita memberikan contoh-contoh yang berupa perbuatan atau ucapan atau ketetapan Nabi. Ini yang harus kita pelihara agar kita bisa mencontoh Nabi. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau contohkan sebagai perbuatan amal baik, dan juga apa yang beliau tetapkan. Namun setelah waktu berjalan, sekarang sudah 1447 tahun yang lalu, bisa saja di antara kita ini ada yang lupa bagaimana contoh-contoh Nabi itu. Itu yang disebut dengan sunnah. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi. Namun para ulama sepakat bahwa sunnah itu ada dua. Sunnah at-tashri'iyah dan sunnah ghairi tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah adalah sunnah Nabi yang menjadi dasar hukum, yang disyariatkan. Kita disuruh mencontohnya, kita disuruh melaksanakannya sesuai dengan perintah Nabi. Tapi ada juga rupanya sunnah ghairu tashri'iyah, sunnah yang tidak merupakan syariat. Nah, sunnah yang tidak merupakan syariat ini misalnya adalah ucapan Nabi atau perbuatan Nabi yang terkait dengan kapasitas pribadinya sebagai manusia biasa. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah bahwa aku, yakni Nabi, basyarun, manusia, mislukum, seperti engkau semua, yuha ilayya, yang diberi wahyu. Nah, di sana ada sifat-sifat Nabi yang sesuai dengan dasar kemanusiaannya.
Ada contohnya, misalnya ketika dalam perang Badar, Nabi menentukan satu strategi perang. Lalu ada salah seorang sahabat yang menanyakan, wahai Nabi, apakah ini memang wahyu dari Allah atau ini dari engkau sendiri? Nabi bilang, ini dari saya. Kemudian sahabat itu memberi usul yang rupanya lebih baik, dan Nabi mengikutinya. Nah, yang demikian itu adalah sunnah Nabi, tapi ghairu tasyri', bukan tasyri', ya. Jadi sunnah Nabi yang bukan syariat. Nah, yang kita disuruh untuk ihya'us sunnah adalah sunnah-sunnah yang merupakan tasyri', yang merupakan syariat. Nah, banyak sekali, hampir setiap perilaku-perilaku Nabi itu dia menjadi tasyri'iyah. Bagaimana Nabi sejak bangun tidur, kita disuruh membaca doa. Nanti setelah itu bagaimana, itu adalah semuanya tasyri'iyah. Ya. Nah, ada contoh lain yang dilakukan oleh Nabi tapi bukan syariat bagi umatnya, yaitu misalnya Nabi punya istri itu lebih dari 4. Tapi yang disyariatkan kepada umatnya itu sesuai dengan ayat Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah di antara perempuan-perempuan yang menurutmu menarik, taba lakum, yang baik untuk kamu, masna 2, wa thulatha atau 3, wa ruba' atau 4. Batasannya 4. Tapi Nabi sendiri, istrinya walaupun tidak bersamaan ya, itu ada 9. Nah, adapun sunnah-sunnah yang tasyri'iyah yang kita perlu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, terutama sunnah-sunnah yang mahjurah. Yang mahjurah itu adalah sunnah yang mungkin sudah dilupakan orang, sudah dilupakan orang. Nah, kita ketika kita menghidupkannya, kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita bisa menghidupkannya dan kemudian orang lain mengikuti kita, itu kita mendapatkan pahala. Nah, di antara sunnah-sunnah itu misalnya Nabi itu kalau wudhu, sebelum wudhu itu madmadah, itu berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Mungkin kita sudah, karena itu sunnah dalam wudhu, mungkin kita sudah banyak melupakan itu, berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu penting, karena air kumur-kumur itu akan membersihkan. Kalau ada sisa-sisa makanan di mulut kita, ya, menjadi bersih. Ya. Dan Nabi ketika mengambil air untuk berkumur itu dengan satu telapak tangan, ya, dengan satu telapak tangan. Nah, mungkin kita ada juga yang pakai 2 tangan, ya. Tapi kita sudah mendapatkan sunnahnya berkumur-kumur, ya. Seperti itu. Kemudian al-madmadah ba'da syurbil laban. Berkumur-kumur setelah minum susu. Iya. Mungkin kita melakukan itu enggak? Saya kira jarang ini. Setelah minum susu, Nabi itu berkumur-kumur. Atau minimal kalau kita itu setelah minum susu, kita minum air
putih. Karena susu ini kalau kita minum dia mengandung dasam. Dia mengandung ya adalah yang tersisa di mulut. Sehingga Nabi setelah minum susu itu berkumur-kumur untuk membersihkan mulutnya dari dasamnya itu. Ya. Kemudian sholatu rakaataini ba'dal khusumah. Nah, ini. Saya kira ini jarang sekali orang yang melakukan ini. Sholat 2 rakaat setelah khusumah. Khusumah itu apa? Khusumah itu kalau kita baru bersih tegang sama orang lain. Mungkin dalam hal apalah urusan di mana itu. Pamannya ini satpam mungkin dalam hal ngurusi umat ini. Di luar sana ada bersih tegang dengan siapa lah gitu ya dalam rangka menertibkan jamaah misalnya. Itu namanya al-munazaat. Nah, itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setelah kita ini bersih tegang dengan orang lain. Meskipun ini benar bahwa kita ini bersih tegang itu dalam rangka menegakkan ketertiban, menegakkan kebenaran. Atau kita mendapatkan ada tiba-tiba orang ngajak ribut lah gitu istilahnya, ngajak ribut yang kita. Nah, setelah itu kita sholat 2 rakaat. Ini saya kira ini sunnah al-mahjurah, yang sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Kemudian sholat 2 rakaataini fil masjid ba'da safar. Nabi itu setiap kali baru bepergian masuk ke kampung istilahnya, masuk ke sampai rumah. Ya kebetulan rumah Nabi itu samping masjid ya. Itu tidak langsung ke rumah tapi ke masjid dulu, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, duduk sebentar, baru pulang ke rumah. Ini sunnah Nabi. Ini sepertinya juga para jamaah haji ini, kalau para pembimbing KBIH biasanya ini menyarankan jamaah haji ini begitu datang masuk ke kampungnya itu disunahkan untuk mampir ke masjid dulu, sholat 2 rakaat, kemudian duduk sebentar istirahat, baru ke rumahnya. Kemudian as-salatu bin ni'al, salat dengan memakai sendal. Ya. Ternyata Nabi itu pernah salat memakai sendal, tapi tentu bukan di masjid. Ya. Salat kalau zaman dulu kan masjid juga lantainya belum pakai karpet begini, ya. Masih pasir. Lantai itu pasir. Hingga sampai sekarang itu masih ada di negara Aljazair itu, di satu wilayahnya, ada masjid yang sampai sekarang lantainya pakai pasir. Tapi pasirnya pasir putih gitu, bersih. Jadi pasir yang benar-benar pasir dari padang pasir itu, dia punya kelebihan tidak membuat kotor. Kalau kita sholat di situ, kita sujud, itu juga tidak bikin kotor. Kita tetap bersih. Nah, karena itu Nabi pernah sholat pakai sandal. Walaupun saya kira ini bukan barangkali ini merupakan sunnah ghairu tasyri'iyah, saya kira ini. Ya, sunnah ghairu tasyri'iyah. Tapi Nabi pernah melaksanakan itu. Nah, artinya ketika Nabi pernah melaksanakan itu, kita juga bisa. Yang penting sendalnya itu tadi bersih. Bersih dalam arti suci, tidak kena najis. Ya, sudah dipastikan kalau Nabi sampai pakai itu ya pakai sendal berarti sendalnya bersih, nggak mungkin kena najis kan itu.
Nah, artinya gini, kalau misalnya kita sedang bepergian atau kita kemudian sholat Jumat di mana gitu yang masjidnya penuh meluber, kita tidak dapat tempat di dalam, kita dapatnya di luar, tidak bawa sajadah misalnya, itu bisa kita pakai sendal. Dasarnya apa? Nabi pernah melaksanakan itu, ada dasarnya. Nah, ketika kita melakukan satu kebaikan dengan ada dasarnya Nabi, berarti itu kita mengikuti sunnah Nabi atau ihya is-sunnah. Yang selanjutnya, as-salatu ila sutroh. Nah, salat ini kita sebenarnya kita disuruh, kalau kita misalnya sholat di masjid ini, kalau kita jamaah sudah jelas, tapi kalau kita sholat sendirian, sholat sunnah misalnya, itu kita disunahkan sebenarnya di depan kita itu diberi batas. Batas ini misalnya nih. Jadi supaya kalau orang lewat, itu jangan lewat di depan persis kita sholat, tapi ada batasnya nih. Nah, kita sholat di sana setelah kain putih itu, kemudian karena orang mau lewat itu lewatnya di sini, dan sebisa mungkin kalau bisa menjauh supaya gak ganggu orang sholat. Nah, itu batasan itu namanya sutroh. Sutroh itu ya batasan itu penghalang. Sutroh itu penghalang. Nah, kita disunahkan demikian. Di beberapa masjid kita lihat ada papan khusus, ya, dijadikan sebagai sutroh. Kalau kita mau sholat sunnah sendirian atau sholat terlambat, kita datang jamaah sudah selesai, kita mau sholat sehingga tidak mungkin di depan, misalnya di sana itu taruh sesuatu di situ atau sutrohnya ditaruh di depan. Ya. Nah, kita bisa juga sutroh itu yang kita pakai apa saja yang kita pakai, kita misalnya bawa sorban atau bawa tas, tasnya itu ditaruh depan sebagai penghalang, sebagai batasan, itulah wilayah kita sholat, sutroh namanya. Kemudian qiraatu ba'dil ayat al-khasah fi sunnah al-qabliyah lil fajr. Nabi ternyata membiasakan dalam sunnah qobliyah fajr itu baca ayat tertentu. Nah, kita ada juga ulama yang menganjurkan sunnah qobliyah fajar, sholat subuh sebelum subuh, sunnah qobliyah sebelum subuh. Itu kita disuruh membaca 2 alam. 2 alam itu satu adalah alam nasyrah laka sadrak, yang kedua, rakaat kedua adalah alam taro, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Kita disunahkan itu. Nah, Nabi sesuai dengan hadis ini bahwa Nabi membacanya surat Qulu amanna billah, surat Al-Baqarah ayat 136. Ya. Dan Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa, surat Ali Imran ayat 64. Yang kedua, qiraatu ba'di suwar al-khasah fis sunnah al-ba'diyah lil maghrib. Sunnah ba'diyah maghrib itu baca suratnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi adalah di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ini sunnah Nabi. Yang artinya ini yang disunahkan, yang dilakukan oleh Nabi. Kita bisa tiru. Kita bisa tiru. Dan bagus kalau kita meniru Nabi, itu artinya kita ihya us-sunnah. Yang ke-10 al-dzikru al-warid
ba'dal witr. Ja'a fil hadis wa idza sallama minal witri qala subhanal malikil quddus. Kita kalau habis witir salat tarawih ya, Nabi itu zikirnya itu subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Kalau di sini biasanya ditambahin ya. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Misalnya itu. Kemudian al-istighfar lil walidain. Kita memintakan ampun kepada orang tua. Mudah-mudahan kalau ini masih banyak dilakukan orang ya. Kita memintakan ampun pada orang tua. Ini penting. Ini penting. Setiap saat atau setiap habis sholat itu kita mintakan ampun pada orang tua kita. Berdasarkan hadis Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna li hadza fayuqal bistighfari walidika laka. Seorang yang sudah meninggal ada di alam kubur itu la turfa'u darajat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa anaknya. Ini penting banget ini. Kita sebagai anak jangan melupakan orang tua yang sudah meninggal. Karena beliau-beliau yang sudah meninggal itu membutuhkan doa kita. Dan di sana akan ditinggikan derajatnya, diringankan kalau seandainya ada azab di alam kubur, diringankan azabnya karena doa anaknya. Ini hadisnya ada. Az-zikru al-warid fi tawdi'is safar. Zikir atau doa yang dibaca oleh Nabi ketika melepas orang yang berangkat bepergian. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, kana yaqulu lirrajul idza arada safaran adna minni auda'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudi'una fayaqul astaudi'uka Allah dinak, astaudi'uka Allah dinak wa amanatak wa khawatima amalak. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi kita mendoakan pada orang yang akan berangkat bepergian, itu kita doakan, aku titipkan agama Allah, aku titipkan agamamu kepada Allah, wa amanatak, dan amanatmu kepada Allah, wa khawatim amalak, dan kesempurnaan pekerjaan. Jadi artinya kita mendoakan pada orang itu supaya baik-baik saja, bisa menyelesaikan amanahnya, bisa mengkhawatimu amalak, menyempurnakan pekerjaannya. Kita kan kalau bepergian kemana-mana pasti ada agenda. Nah, semoga semuanya lancar, semuanya berjalan dengan sukses, itu artinya ya. Nah, kita kira-kira itu. Ya. Al-badu bil yamin fi libsil malabis. Kita dalam setiap sesuatu kita mulai dengan at-tayammun, dengan kaki, dengan kanan. Ya, kita masuk masjid dengan kanan, keluar kiri. Kita memakai sandal, sepatu kanan. Ya, kalau lepas kiri duluan. At-tayammun itu sunnah Nabi.
Kita makan pakai kanan, bersih-bersih dari istinja kita pakai kiri. Itu sunnah Nabi. Selanjutnya adalah at-tahaffi ahyanan. At-tahaffi ahyanan. Ternyata Nabi kadang-kadang lepas sendal dan sepatu. Kita mungkin juga pernah lepas sendal sepatu ketika di luar ya, kalau di masjid ini pastilah. Ketika jalan misalnya, lepas sendal sepatu. Dan ini menurut kesehatan menyehatkan. Ketika telapak kaki kita ini terkena langsung dengan bumi ini, dia seperti refleksi. Ternyata Nabi pernah melaksanakan. Beberapa kali Nabi itu sengaja berjalan dengan tanpa alas kaki. Nah, ketika kita berjalan tanpa alas kaki dan kita mencontoh Nabi, itu kita dapat pahala. Kita tahu ilmunya. Tapi kalau kita berjalan tanpa alas kaki, tidak tahu bahwa ini adalah juga pernah dilakukan oleh Nabi, kita bukan dalam rangka mencontoh Nabi, ini beda. Ini bukan ibadah berarti. Makanya kita perlunya kita tahu ibadah seperti itu. Yang ke-16, tarkut ta'ami hatta tadhhaba hararatuhu al-ula. Kita sedang di hadapan kita ada hidangan panas. Kita disuruh bersabar. Jangan lagi panas dimakan. Atau minum lagi panas diminum. Tentu tidak nyaman, lidah kita sakit ya. Tapi bukan hanya itu. Kita makan makanan yang panas yang itu tuh menghilangkan barokah. Kita disuruh menunggu. Tapi juga sebenarnya kita dilarang meniup makanan panas. Kita disuruh sabar. Kita kan sering ya, mau minum kopi atau teh panas, kita tiup. Ternyata tidak boleh sebenarnya. Baik itu ajaran Nabi ataupun dari ilmu kesehatan. Karena kita meniupkan makanan atau meniupkan makanan ataupun minuman, itu berarti kita seperti menaruh mungkin kuman-kuman yang ada di mulut kita menjadi masuk ke dalam makanan itu atau minuman itu. Kita disuruh bersabar. Bersabar sampai dia benar-benar enak dimakan. Kalau makan nasi itu misalnya ya sampai anget gitu ya, makan tuh enak. Ya. Bukan masih panas, jadi susah makannya ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, Ihya Sunnah kita bagaimana sebisa mungkin kita mencontoh apa yang Nabi lakukan supaya apa yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa pahala, tapi kalau kita tahu ilmunya kita akan mendapatkan pahala. Meskipun itu perbuatan biasa sehari-hari, ya. Karena kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahul musta'an wa huwa lit taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.